Baik, halo, selamat malam teman-teman. Jadi di malam hari ini kita sudah masuk ke proses integrasi API ke dalam aplikasi kita ya. Nah, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat ya untuk proses loginnya ya. Nah, kita akan coba mengintegrasikan untuk API login yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi kalau misalkan berhasil, nah di sini kita sudah dapat untuk respon dari API-nya sendiri gitu ya. Nanti kita akan consume dari API yang sudah kita buat ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan library terlebih dahulu ke dalam project aplikasi Android kita. Nah, library apa sih yang akan kita gunakan gitu ya? Nah, kita akan gunakan teknologi library namanya Vali. Library Android. Nah, kenapa kita menggunakan library? Berarti untuk consume API kita akan lebih dipermudah gitu ya. Jadi dengan Vali ini kita dapat mengkonsum respon-respon yang beraneka ragam gitu ya. Memang retrofit lebih powerful, tapi kita akan menggunakan Vali terlebih dahulu gitu ya, biar teman-teman juga paham secara penggunaan maupun secara flow-nya gitu ya, baik dari codingan maupun secara teknologi itu bekerja seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke API kita. Nah, API kita itu kan di sini ada ada body ya, body untuk menginputkan data untuk mengautentikasikan user yang sudah terdaftar di database, lalu kemudian kita cek gitu ya, sudah terdaftar atau belum, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan terlebih dahulu ya di di project Android kita. Nah, di sini kita akan menambahkannya di sini bagian plugin. Oke, nah di sini kita akan tambahkan pluginnya. Oke, nah di sini kita akan menambahkan pop-up terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan ada message atau respon error dari aplikasi, dari autentikasi kita bisa munculkan ke dalam message errornya ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan di bagian bawah aja ya. Jadi biar lebih ini ya. Kita akan coba. Oke, kita akan buat di bagian atas dari sini. Tambahkan di sini text view. Kita gunakan pakai match parent sama work content. Kita akan tambahkan di sini sebuah teks. Nah, di sini teksnya kita akan kasih dummy aja. Di sini dummy-nya adalah maaf, error jarian. Ya. Nah, dari pesan error ini menandakan bahwa ada kesalahan gitu ya. Nah, di sini kita kasih margin bottom. Oke, margin bottomnya kita kasih 20 dp. Oke, di sini kita akan kasih background kita kasih warnanya hitam. Lalu kemudian kita akan cari di sini rounded text view. Oke, rounded corner. Jadi biar lebih estetik dikit. Nah, di sini kita pakai Oke, kita tambahkan aja di sini nih. Di sini kita kopikan. Kita akan buat di sini di bagian ada di drawable folder.
Oke, di sini kita akan tambahkan new, di sini drawbar resource file, background text view rounded. Oke, kita akan tambahkan. Oke, di sini kita pakai aja. Kita Ctrl V di sini. Oke, di sini kita tidak memerlukan yang seperti itu ya. Kita hanya perlu yang seperti ini nih. Kita pakai di sini. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Copy, kita pastekan di sini. Kita jangan pakai warna merah. Di sini kita default aja warnanya putih. Kita pakai warna putih aja. Nah, di sini komen-komennya kita hapusin aja karena sangat mengganggu ya. Di sini kita hapus aja. Nah, cara menggunakannya kita cukup manggil aja di sini drawable. Nah, di sini kita pakai background seperti ini. Nah, oke, karena di sini backgroundnya adalah warna putih, kita akan ubah warnanya dahulu ya. Di sini pakai warna merah seperti ini. Nah, warna merah seperti ini, lalu juga bagiannya juga sama ya, kita kasih warna merah. Oke, untuk yang stroke kita tidak perlu ya. Yang stroke kita kosongkan aja. Yang kita perluin itu sebenarnya sih radiusnya doang ya. Nah, radiusnya doang. Oke, di sini kita sudah terapkan. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Nah, kita kasih padding agar lebih ada jarak ya di antara si ininya, si teks dengan si ini ya. Nah, lalu kemudian si teksnya kita kasih aja di sini text color. Oke, text colornya kita pakai warna putih. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini roundednya kurang kecil, kita kasih aja 6 karena terlalu lebar. Oke, kurang lebih untuk message errornya seperti ini ya. Nanti bisa teman-teman kreasikan aja untuk terkait message errornya. Nah, karena message errornya ini kita tidak dimunculkan setiap saat karena hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja, di sini kita pakai visibility menggunakan gone gitu ya. Nah, di sini pakai DP. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau misalkan pengen di show lagi, kita pakai visibility-nya pakai visible. Nah, kurang lebih seperti ya. Nah, di sini sementara kita hide terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini kita akan membuat satu function untuk mengeksekusi proses login kita. Nah, tadi kita belum menginstalkan library atau plugin ya. Nah, di sini kita pakai masuk terlebih dahulu ke project starter. Nah, di sini kita akan menginstalkan dependencies atau plugin. Lalu kita tambahkan aja di sini. Nah, kita coba kopikan aja com Android Valley. Nah, di sini kita akan copy, lalu kita search. Nah, kita ambil yang paling terbaru ya di sini ya. Oke, langsung di sini kita akan apply, lalu kemudian oke, tunggu sampai renderingnya selesai gitu ya. Oke, untuk dari plugin kita udah berhasil ditambahkan ya. Kita coba lihat di bagian ini, di bagian build Gradle KTS. Nah, di sini untuk Valley kita udah berhasil ditambahkan. Nah,
untuk terkait apa namanya si Vali ini kan dia membutuhkan akses internet ya, untuk mengakses API kita. Nah di sini kita di manifest kita perlu menambahkan yang namanya users permission ya, users permission untuk internet gitu ya. Nah di sini. Nah untuk permission internetnya kita udah berhasil menambahkan ya. Nah selanjutnya kita akan langsung saja membuat untuk apa namanya networking kita gitu ya, untuk penghubung antara server API kita dengan aplikasi kita gitu ya. Nah di sini, nah sebelumnya kita akan buat di sini package baru, namanya adalah network. Lalu kemudian di sini kita bikin kelas baru namanya base URL. Oke. Nah di base URL juga kita buat konteks agar mudah dikenali. Nah, di sini kita bikin string. Di sini adalah base URL server. Base URL server kita akan kita cek dengan command prompt. Di sini kita cek aja. Nah, berikut adalah API kita, IP kita gitu ya, IP komputer server kita. Jadi ketika di sini kita akses menggunakan di sini, nah, seperti ini harusnya sudah bisa gitu ya. Nah seperti ini. Oke, nah ini kita akan pakai aja, kita kopikan di sini. Lalu kemudian untuk apa namanya di sini kita langsung buat aja public base URL. Oke, kita buat konteks juga di sini untuk pengenalnya, konteks. Lalu kemudian di sini ada konteks dan konteks juga untuk pengenalnya. Oke, di sini kita akan buat untuk public string API login. Nah, di sini kita akan kembalikan nilainya gitu ya. Kita pakai string. Di sini API login API. Lalu kemudian di sini kita panggil aja base URL server ini, base URL server. Kita tambahkan dengan apa namanya endpoint kita ya. Endpoint kita itu kan ada di sini, proyek uang kita API auth. Nah di sini adalah apa namanya string holder access package URL. Di sini kita kopikan aja seperti ini. Nah, karena di sini kita udah pakai garis miring, jadi kita di sini tidak usah pakai garis miring. Lalu kemudian kita tambahkan di sini apa namanya endpoint lagi, endpoint dari loginnya ya. Oke, kita kopikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk nilainya kita return login API. Nah, seperti ini. Nah, ini karena kan kita gunakan di kelas ini ya, di kelas si apa namanya login function ini. Nah, sebelumnya kita akan panggil dahulu untuk base URL-nya ya, base URL. Di sini base URL. Lalu kemudian kita defining juga untuk apa namanya si base URL-nya ya. Nah, kita akan panggil di sini base URL, di sini new base URL. Nah, karena ini kita akan gunakan di bagian luar, nah di sini kita akan pakai konteks ya. Kalau pakai
konteks, lalu kemudian kita akan panggil untuk si base URL nya. Oke, nah ini jangan di sini ya, ini kan validasi ya. Kita buat function baru aja di sini, public. Di sini adalah fungsi login, ini dulu aja ya. Oke, execute login. Nah, lalu kemudian kita buat juga ya, kita pakai void public string. Di sini adalah username, string password. Oke, kita panggil di sini, kita log di sini adalah base URL login. Kita akan panggil di sini base URL dot pi login. Nah, seperti ini. Nah, kita akan panggil di activity-nya ya. Nah, di sini kita akan komen dulu aja, kita komen, lalu kita panggil untuk fungsi apa namanya, si login function itu ya. Login function kita panggil execute login. Nah, ini kita kosongkan aja, sampel di sini, sampel. Oke, kita coba running ya aplikasinya. Nah, oke, di sini ada error ya. Jadi di sini nggak boleh pakai tanda kutip ini ya. Jadi kalau di Android itu, di Android Studio, kalau untuk komen teks dia pakai tanda kutip 2 seperti ini ya. Oke, kita coba running lagi. Oke, ini kita udah launching. Oke, nah kita akan coba lihat di sini lognya. Oke, karena login function kita pakai ini komennya ya. Nah, kita akan coba. Oke, ini abaikan, kita coba cek. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, ini kurang lebih make sure URL-nya sudah sesuai gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan membuat proses autentikasinya gitu ya. Nah, dengan vali tersebut gitu ya. Nah, di sini kita akan coba buat apa namanya, sebuah request. Kita panggil string request. Sini request login. Oke, kemudian new string request. Di sini kita pakai requestnya adalah dengan metode namanya post gitu ya. Kemudian kita panggil base URL-nya di sini pi login seperti ini ya. Oke. Nah, lalu di sini kita akan pakai koma seperti ini. Kita enter, kemudian kita akan buat respons. Nah, responsnya di sini pakai kurung awal, lalu kemudian di sini kita pakai try and catch gitu ya. Try and catch, di sini error. Oke, nah di sini kita akan tambahkan sebuah exception untuk mendapatkan errornya gitu ya. Pakai JSON exception, di sini error, kita pakai ini aja.
Oke, di sini ada yang enggak sesuai. Di sini is never throw in the corresponding block. Oke, di sini kita pakai exception aja, lalu kemudian kita log error aja. Oke, kita ambil error exceptionnya apa, kemudian message-nya apa. Di sini message-nya udah pakai toString seperti ini. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan ambil JSON object. Kita ambil objeknya lebih dahulu dari API-nya di JSON object. Di sini kita pakai response-nya. Nah, kita akan lihat nih log i-nya gitu ya. Di sini adalah response API. Nah, seperti ini kita lihat dari objeknya terlebih dahulu. Oke, di sini ada error juga ya. Apa katanya? Kan JSON object value. Oke, nah ternyata di sini katanya perlu pakai string value of gitu ya. Nah, nah di sini masih terdapat merah ya. Ada error di sini. Nah, ini sebenarnya belum selesai ya untuk dari codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri kita coba rapihkan lebih dahulu agar bisa disesuaikan dengan si codingan yang error ini ya. Nah, ini kita responnya kita udah dapetin. Kita juga akan buat untuk errornya ya, untuk nge-catch errornya. Nah, kita nge-catch errornya udah dapat juga. Lalu kemudian kita tutup ini di sini. Lalu kemudian kita buka lagi dengan kurung kurawal ya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu overriding. Nah, kita generate aja overriding metodenya get headers. Kita cari get headers. Nah, kita pakai yang ini. Kemudian kita buat untuk ini, nanti kita akan buat untuk si headernya ya, kalau misalkan memang ada headersnya. Di sini kita pakai string juga. Lalu kemudian di sini kita headers, kita kasih new hash map, kita tutup. Headersnya kita put. Nah, kita put di sini pertama accept. Accept. Terus di sini adalah JSON application.json. Nah, ini adalah default basicnya ya, untuk yang headersnya itu kita return si headersnya. Nah, lalu ini kita titik koma aja. Selanjutnya kita akan buat try and catch untuk request yang udah kita buat tadi itu ya. Kita buat try and catch di sini pakai exception juga. Sama di sini kita log e aja, di sini error exception. Lalu kemudian di sini kita kasih error. Seperti ini. Ini kita samain aja ya biar seragam gitu ya. Lalu kemudian kita panggil untuk si request loginnya. Di sini request login, lalu kemudian set short catch-nya pakai false. Kemudian kita buat variabel final request key nya di sini new request queue. Sorry. Di sini harusnya new vali dot new request key. Di sini kita pakai kelasnya this. Bukan this ya, tapi karena kita ada di dalam function, di sini kita pakai konteks. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita panggil request loginnya lagi.
kita set retry policy. Bentar, di sini string request, sorry bukan request ini ya, tapi request login dot set retry polisinya di sini new default retry. Kita pakai base yang bawaan dari dia aja, jadi kita ngikutin dari ketentuan dia aja. Kemudian di sini kita kasih untuk retry-nya di sini 30 detik. Lalu kemudian maksimal retry-nya kita 0 aja. Lalu kemudian untuk ininya default retry, default back off mode. Nah ini, oke, kita tutup aja. Oke, seperti ini ya. Oke, nah di sini kita udah selesai ya. Nah di sini kita nggak usah pakai throw out failure-nya, karena kita cuman cukup menggunakan header-nya ini aja buat put si prosesnya ya. Nah oke, karena di sini ada header kan untuk si JSON kita atau si request API login kita. Nah di sini kan kita ada header ya. Nah, bodinya di sini ada username dan password. Nah di sini juga kita tambahkan untuk si headersnya di sini username dan password. Username dan password. Nah di sini kita ini aja ya, kita hardcode aja buat sementara, buat ngecek apakah sesuai atau belum gitu ya. Oke, nah di sini kita akan coba lihat log errornya ya. Nah di errornya kita akan tampung juga ya ke dalam log e di sini catch error login. Di sini kita tampung juga ke dalam string kalau misalkan ada error ya. Oke. Nah, di sini kita udah selesai. Kita coba running lagi ya aplikasinya. Oke, untuk aplikasinya udah jalan ya. Nah, ini kita copy aja error exception-nya. Oke, nah di sini udah ada action-nya. Kita coba lihat si responnya. Di sini dia dapat atau enggak. Oke, pastiin ini ya terhubung ke si ininya dulu ya, untuk si API. Di sini IP config, di sini ada di IP sekian. Nah di sini kita coba copy, kita make sure lagi base URL di sini. Oke, berubah ya dari yang terakhir. Oke, di sini udah bisa. Kita coba refresh lagi. Oke, kita akan coba lagi. Oke, sini belum ada responnya ya. Oh sorry, di sini respon API. Oke, kita coba lihat. Belum juga dapet, artinya baik teman-teman. Jadi tadi ternyata ada sedikit kendala ya. Nah ini yang kurang itu tadi, kurang menambahkan request key ya. Jadi tambahkan request key add, kemudian request login. Nah ini tambahkan, kemudian yang tadinya params, nah yang ini yang tadinya headers diubah jadi params aja. Terus kemudian di bagian hash map juga kita tambahkan string kayak gini ya. Nah lalu kemudian kita tambahkan log untuk menjalankan si function ini ya. Jadi untuk ngelog
apa sih si function ini apakah udah di running atau belum gitu ya. Nah ini kita balikin ke base URL API login seperti ini gitu ya. Nah kita akan coba lagi, kita akan running. Oke, kita coba cek lagi di sini. Nah di sini ada error katanya clear text HTTP traffic. Nah ini seingat saya sih ini karena ada satu satu pengaturan yang di bagian si manifest yang perlu ditambahkan ya sama kita itu ya. Nah ini kita coba cari apa yang perlu ditambahkan. Oke, nah yang perlu kita tambahkan itu adalah di bagian ini, clear text traffic permitted true gitu ya. Nah ini kita copy, lalu kemudian kita tambahkan di bagian manifest. Nah di bagian sini ya. Nah seperti ini. Nah kita coba running lagi. Oke, kita coba cek lagi di sini. Masih ya. Kita coba cek lagi di sini. Oke, di sini kurang ya. Jadi harusnya Android uses clear text traffic true gitu ya. Nah, kita coba lagi. Oke, kita coba cek lagi ya untuk loginnya. Oke, coba running. Nah di sini di sini ada end of input at character. Oke, baik. Jadi yang kemarin tuh untuk end of input of character 0 ini ada kesalahan dari method overriding kita ya. Jadi method overriding kita itu seharusnya bukan get headers tapi get params ya. Ini kita ubah lagi, kita hapus, lalu kita buat overriding lagi namanya get param. Get param. Oke, ini ya, bukan ini, get param. Yang ini ya, bukan get post param ya, tapi get param biasa aja. Null labelnya kita hilangkan, lalu kemudian throw out failure-nya juga kita hilangkan seperti ini. Kemudian kita kopikan aja bagian ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan param dari activity login. Nah di sini ada username dan password. Nah di sini kita cukup tambahkan aja username dan password. Oke, seperti ini. Ini kita tidak perlu pakai try and catch ya, tapi nggak masalah juga kalau misalkan ingin ditambahkan. Di sini kita tambahkan untuk timeout millisecondnya kita tambahkan jadi 1 menit agar proses requestnya bisa dimaksimalkan gitu ya. Oke, kita akan coba lagi di sini. Oke, kita coba masukkan lagi username dan passwordnya. Kita coba login lagi. Oke, di sini ada error. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini harusnya udah berhasil ya. Jadi di sini username tidak ada dalam sistem. Oke, di sini kita coba cek. Harusnya di sini 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini Henny. Oke, di sini yang didapat kita coba cek. Di sini masih sampel. Oke, kita coba cek ya. Oke, sorry. Nah, di sini ya. Nah, di sini masih sampel ya. Harusnya kita dapatkan dari inputan dari text view-nya gitu ya. Nah, di sini kita masukkan aja text username dan text password. Nah, seperti ini. Ini kita nggak perlu diperlukan lagi. Coba running lagi.
Oke, kita coba cek lagi. Oke, ini yang tadi ya. Oke, kita coba masukkan lagi. Sini data yang valid lebih dahulu. Oke, nah di sini sudah berhasil ya, sudah berhasil ditarik sesuai dengan data yang diproses seperti di Postman ya. Nah, sama halnya ketika apabila kita inputkan ngasal gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada pengecekannya gitu ya dari API-nya. Jadi kita hanya perlu menangkap respon dari si API-nya itu sendiri. Baik, kita tadi sudah melaksanakan atau melakukan proses loginnya ya. Nah, tadi kan ada pengecekan juga kalau misalkan dia respon dari API itu gagal. Nah, ini kita tampilkan message-nya ke dalam pesan error yang tadi kita udah buat ya, untuk di di layoutingnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan error, kita coba tampilkan ke sini. Nah, ini kita tambahkan ID-nya terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan ID di sini. Oke, tambahkan ID. Oke, kita tambahkan label info error. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini bakalan kita pakai atau kita gunakan di sini text view. Oke, tx label info error. Nah, seperti ini. Oke, yang seperti saya bilang tadi ya, jadi label ini yang bakalan kita gunakan untuk menginformasikan jika terdapat error ya, dari respon API yang udah kita buat, itu bisa kita berdayakan ya untuk si informasinya. Jadi text view, find view by ID, RID, kita pastikan. Nah, lalu seperti apa? Nah, di sini kita akan coba, sebentar, kita coba lihat. Oke, tadi masih loading ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah broadcast ya, atau sinyal jika terdapat jika dari API kita tangkap error. Nah, kita akan mengirimkan sinyal ke activity login activity kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ada error dari request API-nya, kita coba tampilkan gitu ya. Oke, kita akan bahas di video berikutnya.